Bab 341 tidak layak menjadi budak. Tepat ketika Musashi hendak membunuh Song Qingshan, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, menatap dengan terkejut ke arah rumah mewah yang terletak jauh di dalam kediaman keluarga Song. Dan rumah besar inilah tepatnya tempat Qin Chuan berada. Tuan Qin. Ini Tuan Qin. Syukurlah, Tuan Qin akhirnya bangun. Dengan kehadiran Tuan Qin, siapa yang bisa memusnahkan keluarga Song kita? Untuk sesaat, orang-orang dari keluarga Song begitu gembira hingga mereka menangis, dan beberapa di antara mereka, dalam kegembiraan mereka, berlutut dengan khidmat ke arah rumah tempat Qin Chuan tinggal. Haha, luar biasa. Lu Yaozong juga tertawa terbahak-bahak karena kegembiraannya. Jika keluarga Song musnah di bawah kepemimpinannya, bahkan dengan pulihnya Qin Chuan, dia tentu tidak akan mau membantu domain pertempuran. Sekarang Qin Chuan sudah bangun, semuanya bisa dibicarakan. Sebagai kepala logistik wilayah pertempuran Shenzhou, saya menjamin Anda bahwa jika Anda mengampuni Patriark Song, wilayah pertempuran tidak akan mengejar Anda. Lu Yaozong, khawatir Musashi mungkin secara tidak sengaja menghancurkan Song Qingshan hingga tewas, buru-buru angkat bicara. Kebangkitan Qin Chuan juga memberinya keberanian yang besar. Sambil memegang erat arah menuju rumah Qin Chuan, Musashi mencibir, anak yang sombong seperti itu, membuatku memohon untuk hidup tetapi malah mencari kematian dengan sia-sia, apakah kau pikir kau pantas mendapatkannya? Saya ingin melihat siapa yang bisa menghentikan saya membunuh orang yang ingin saya bunuh. Setelah itu, dia tiba-tiba berteriak dengan marah, mati. Saat suaranya berhenti, momentum yang menakjubkan meledak dari dalam tubuhnya. Kepala keluarga. Ekspresi wajah para anggota keluarga Song berubah drastis. Mereka mengira bahwa dengan bangkitnya Qin Chuan, mereka bisa menyelamatkan Song Qingshan, tetapi ternyata mereka tetap tidak bisa. Namun, sedetik kemudian, sesuatu terjadi yang mengejutkan semua orang. Tangan Musashi yang mencengkeram erat leher Song Qingshan sedang dipaksa terbuka oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, jari kelingking Musashi menekuk 90 derajat ke arah tangannya, mengeluarkan suara tulang patah yang tajam. Namun, patahnya jari kelingking hanyalah permulaan, selanjutnya jari manis, jari tengah, dan jari telunjuknya bengkok dan patah membentuk sudut 90 derajat ke arah belakang tangannya secara berurutan. Suara tulang patah yang tajam terdengar naik dan turun, seperti simfoni dari neraka yang sedang dimainkan. Dan dengan patahnya jari telunjuknya, Song Qingshan akhirnya terlepas dari genggaman Musashi. Dia terengah-engah, wajah pucatnya dipenuhi rasa takut. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang lain mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasakannya dengan sangat jelas, tekanan yang mengerikan telah menyelimuti Musashi, dan kemudian sebuah kekuatan tak terlihat mencabut dan mematahkan jari-jarinya dari lehernya satu persatu. Metode macam apa yang digunakan untuk mencapai prestasi yang begitu mengejutkan ini? Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang dilakukan oleh Qin Chuan. 5 anggota Hidden Guard lainnya yang selamat juga membelalakan mata mereka karena ketakutan yang luar biasa, menatap jari-jari Kapten Regu ketiga mereka yang dipatahkan oleh kekuatan tak terlihat. Tubuh Musashi tampak menahan rasa sakit yang tak manusiawi saat dia mengeluarkan jeritan melengking. Di tengah tatapan terkejut semua orang, lututnya tiba-tiba membentur tanah dengan keras, area tempat lututnya mendarat ambles, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Musashi berlutut di tanah, lengannya terkulai lemas, tubuhnya perlahan membungkuk ke depan saat lolongan keluar dari tenggorokannya. Di dalam rumah besar keluarga Song, suasana saat itu hening mencekam, dan wajah semua orang dipenuhi rasa takut saat mereka menyaksikan kejadian ini. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, mereka hanya menyadari bahwa Musashi sedang merasakan sakit yang luar biasa saat itu. Kelima anggota garda tersembunyi itu pucat pasi dan berteriak keras. Namun, sedetik kemudian, kelima anggota pengawal tersembunyi yang selamat, sama seperti Musashi, tiba-tiba berlutut dengan berat di tanah, lutut mereka mengeluarkan suara tulang patah yang keras saat membentur tanah dan darah membasahi tanah. Kelima penjaga itu juga mengeluarkan jeritan kestongku yang memilukan. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan mereka ke tanah, dan mereka berjuang mati-matian. Namun di hadapan kekuatan yang dahsyat ini, mereka tidak lebih berarti daripada semut. Tiba-tiba, seorang penjaga tingkat awal keterampilan penguatan tidak tahan lagi menahan tekanan dan membanting wajahnya ke tanah dengan keras. Setelah suara keras itu, penjaga di alam tahap awal keterampilan penguatan tergeletak tak bergerak. Bahkan Lu Yaozong, yang telah banyak melihat hal dalam hidupnya, terbelalak tak percaya. Menggunakan tekanan jalur bela diri untuk menjatuhkan seorang ahli keterampilan penguatan ke tanah adalah satu hal, tetapi membunuh seorang ahli alam tahap awal keterampilan penguatan hanya dengan tekanan sungguh mencengangkan. Semua anggota keluarga Song lainnya juga membuka mata lebar-lebar, merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Tokoh-tokoh perkasa yang beberapa saat lalu memamerkan kekuatan mereka di sekitar kediaman keluarga Song dan hampir menghancurkan keluarga Song, kini semuanya berlutut di tanah, bahkan beberapa di antaranya menghancurkan wajah mereka hingga mati. Setelah terkejut,
pandangan Tang Zonghan tanpa sadar beralih ke rumah Tuan Qin, siapa lagi selain Qin Chuan yang bisa melakukan ini. Tang Zonghan tiba-tiba tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kita tahu terlalu sedikit tentang dia. Tepat saat itu, seorang penjaga lain di alam tingkat menengah keterampilan penguatan membenturkan wajahnya ke tanah dengan keras dan langsung tergeletak tak bergerak. Satu lagi yang meninggal. Seorang ahli bela diri dari keluarga Song tergagap tak percaya. Selanjutnya, semua penjaga yang tersisa, selain Musashi, terus membenturkan wajah mereka ke tanah, satu demi satu, hingga menemui kematian mereka. Adegan ini sangat mengejutkan hati setiap orang yang menyaksikannya. Sudah umum diketahui bahwa bahkan seorang praktisi bela diri pada tahap awal pengembangan keterampilan pun dianggap sebagai ahli tingkat atas di mata dunia. Bahkan keluarga terkemuka seperti keluarga Song, selain Zonghan, saat ini hanya memiliki dua seniman bela diri pada tahap awal keterampilan penguatan energi. Namun kini, orang-orang yang mereka anggap sebagai pakar papan atas meninggal satu demi satu dengan cara yang sangat mengerikan. Tentu saja, tidak akan ada orang yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa para ahli bela diri ini mati karena bunuh diri. Jelas, seseorang menggunakan kekuatan di luar pemahaman mereka untuk menundukkan mereka. Di dalam keluarga Song, hanya ada satu orang yang mampu melakukan hal ini. Untuk sesaat, semua orang menatap dengan penuh hormat ke arah rumah besar Tuan Qin. Lu Yaozong bahkan lebih gembira lagi, air mata berlinang saat dia berseru. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan seorang ahli alam raja yang baru naik tingkat pun dapat dengan mudah ditaklukkan hanya dengan mengangkat tangan. Martabat alam pertempuran telah terjaga. Ah gelombang. Musashi kembali mengeluarkan ratapan ke Stong Quan, berteriak, aku salah, kumohon selamatkan aku dari situasi ini. Kapten yang angkuh dari pasukan ketiga pengawal kegelapan akhirnya memohon ampun. Tanpa diketahui orang lain, pada saat itu, bukan hanya tubuh Musashi yang menderita tekanan ekstrim, tetapi juga jiwanya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dia merasakan tulang-tulangnya hancur satu persatu akibat tekanan itu, dia bahkan mempertimbangkan untuk bunuh diri, tetapi di bawah tekanan yang luar biasa ini, dia benar-benar tak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan rasa sakit yang luar biasa saat tulangnya hancur menjadi debu, dan menyaksikan tanpa daya saat wajahnya semakin mendekat ke tanah. Dia sangat menyadari bahwa saat wajahnya menyentuh tanah akan menandai saat kematiannya. Sensasi menyaksikan kematian mendekat tanpa bisa dihindari menyebabkan emosinya runtuh sepenuhnya. Dia memohon tanpa henti, aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Tolong selamatkan nyawaku, aku rela menjadi budak seumur hidup sebagai imbalan atas belas kasihanmu. Namun, yang membuat Musashi putus asa, suara Qin Chuan terdengar lagi, menjadi budak, kau tidak pantas. Bab 342. Mohon setuju. Musashi terjerumus ke dalam keputusasaan yang mendalam setelah mendengar kata-kata Qin Chuan. Sebagai seorang yang memiliki kekuatan tingkat puncak keterampilan energi, dia sangat menyadari betapa menakutkannya seseorang yang kuat yang dapat memojokkannya hanya dengan tekanan jalur bela diri tanpa menunjukkan wajahnya. Dia menolak. Tuan Qin benar-benar menolak. Dia adalah orang yang kuat di alam puncak keterampilan penguatan, menawarkan diri untuk menjadi budak, namun Tuan Qin menolak. Bahkan para petarung terkuat di alam puncak keterampilan penguatan pun tidak lagi layak menjadi budak Tuan Qin. Bisakah seseorang memberitahu saya seberapa kuat Tuan Qin sekarang? Orang-orang dari keluarga Song sangat terkejut, mereka mengira telah sangat menghormati Qin Chuan, tetapi baru hari ini mereka menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Orang yang paling bahagia adalah Lu Yaozong, semakin kuat Qin Chuan, semakin besar harapan untuk mengalahkan Liu Kuangren. Mulai hari ini, setiap ahli bela diri yang berani memasuki wilayah keluarga Song secara paksa akan dimusnahkan di tempat. Tepat saat itu, sebuah suara yang mendominasi, seolah-olah datang dari surga ke-9, bergema di atas keluarga Song. Begitu suara Qin Chuan mereda, Musashi tak lagi mampu menahan tekanan yang luar biasa. Seperti pengawal tersembunyi sebelumnya, wajahnya terbentur keras ke tanah, kekuatan hidupnya lenyap dalam sekejap. Ketika orang banyak melihat ke arah sana lagi, mereka menyadari bahwa Qin Chuan telah muncul di hadapan Musashi tanpa mereka sadari kapan. Tuan Qin sangat hebat. Tiba-tiba seseorang mengeluarkan teriakan penuh emosi, dan begitu dimulai, seluruh keluarga Song meledak dalam sorak-sorai dan teriakan meriah, Tuan Qin sangat hebat. Bahkan Tang Zonghan pun dipenuhi kegembiraan saat ini. Song Qingshan tersenyum dan menatap pria yang baru saja muncul di hadapannya beberapa saat lalu, yang sedang menyembuhkan dirinya dan Song Yan. Dia juga sangat bersyukur karena sejak awal telah mengincar Qin Chuan dan selalu teguh berada di sisi Qin Chuan apapun yang terjadi. Mata indah Song Yan tampak lembut dan penuh kekaguman saat menatap Qin Chuan. Hal yang sama juga terjadi pada Tang Yue'er, wajahnya memerah dan napasnya menjadi cepat saat ia menatap Qin Chuan.
Tatapan Xiao Wanrong ke arah Qin Chuan seperti tatapan seorang ibu mertua yang mengamati calon menantunya. Semakin lama ia memandang, semakin tampan Qin Chuan, dan ia berharap bisa segera mengantar Qin Chuan dan Song Yan ke kamar pengantin. Sebagai menantu dari keluarga berpengaruh, dia sangat yakin bahwa talenta muda seperti Qin Chuan pasti akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan dan pasti akan dikelilingi oleh banyak wanita. Jika Song Yan ingin bersama Qin Chuan, dia harus mengambil inisiatif, dan dia harus mewujudkan hubungannya dengan Qin Chuan secepat mungkin. Berdasarkan pemahamannya tentang Qin Chuan, jika Song Yan memiliki anak darinya, dia pasti akan bertanggung jawab atas Song Yan. Tiba-tiba, ia teringat pada Xiao Mengyi, yang ditendang oleh Xiao Qing dan kehilangan anaknya, lalu pada Qin Chuan, yang masih belum menyadari kebenaran, mata Xiao Wanrong tiba-tiba dipenuhi rasa iba. Seolah merasakan tatapan iba Xiao Wanrong, Qin Chuan mengalihkan pandangannya ke arahnya. Xiao Wanrong tiba-tiba tampak ragu-ragu untuk berbicara. Qin Chuan, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Tepat saat itu, Lu Yaozong berjalan mendekat dengan penuh semangat dan bertanya. Qin Chuan hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia baru saja bangun tidur dan sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi sebelumnya. Sekarang, yang ingin dia lakukan hanyalah memahami apa sebenarnya yang telah terjadi, mengapa keluarga Song menarik begitu banyak ahli bela diri penggerak energi. Selain itu, ada sesuatu yang terasa aneh tentang suasananya. Awalnya, semua orang sangat gembira. Tetapi sekarang mereka semua terdiam, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan kesedihan. Haha, itu fantastis. Lu Yaozong tertawa terbahak-bahak dan berkata, selama Tuan Qin bisa pulih, tidak akan sia-sia aku menggunakan hak istimewaku untuk mengizinkanmu menggunakan 3 harta spiritual terbaik dari langit dan bumi. Qin Chuan terdiam sejenak. Benarkah Lu Yaozong yang menemukan 3 harta spiritual langit dan bumi yang memungkinkan kesembuhannya? Tidak heran dia merasakan kehadiran aura harta karun yang kuat saat dia tidak sadarkan diri. Jadi, itulah alasannya. Guru, kondisi Anda sebelumnya sangat kritis. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan teknik kehidupan yin yang terlarang untuk menyelamatkan Anda, dan 3 harta spiritual langit dan bumi yang dibutuhkan disediakan oleh Tetua Lu. Sun Xiude maju dan berbicara jujur pada saat itu. Qin Chuan mengangguk, sudah memahami apa yang terjadi di ruangan itu sejak ia pulih. Namun, memikirkan Dongfang Yiren, yang telah menawarkan dirinya demi dirinya, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Dia tahu betul bahwa jika tidak benar-benar diperlukan, Sun Xiude tidak akan terpikir untuk menggunakan teknik terlarang untuk mengobatinya. Dan Dongfang Yiren tidak akan menyerahkan dirinya kepadanya. Qin Chuan berkata dengan sungguh-sungguh, saya berhutang budi pada kebaikan Tetua Lu. Jika suatu saat nanti Anda membutuhkan saya pasti akan membalas budi Anda. Mendengar kata-katanya, jantung Song Yan berdebar kencang. Memang, apakah tidak ada cara untuk menghentikan Qin Chuan pergi ke Yandu? Taois berjubah ungu itu benar, pasti ada alasan yang tak terhindarkan mengapa Qin Chuan pergi ke Yandu. Lu Yaozong tertawa hambar, agak malu sambil berkata, "Yah, aku memang datang ke kota Jiangcheng untuk mencarimu karena memang ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu." Qin Chuan berkata dengan tenang, "Ada apa, Tetua Lu? Silakan bicara." Saat itulah Lu Yaozong berbicara, menjelaskan keinginan Dewan Tetua Wilayah Pertempuran agar Qin Chuan menerima tantangan melawan Liu Kuangren atas nama seorang murid dari Guru Agung. Setelah berbicara, dia menambahkan dengan serius, Tuan Qin, saya tahu permintaan ini mungkin agak berlebihan bagi Anda, tetapi domain pertempuran benar-benar tidak memiliki pilihan lain saat ini, tidak ada orang lain yang tersedia untuk melawan Liu Kuangren. Begitu sang penguasa agung pergi ke Yandu untuk menghadapi tantangan, aku khawatir kekacauan akan meletus di perbatasan. Aku memohon kepadamu, Tuan Qin, demi kehormatanku, untuk ikut berperang melawan Liu Kuangren dan memperkuat kekuatan wilayah pertempuran. Qin Chuan terdiam, dia benar-benar tidak ingin berhadapan dengan Liu Kuangren. Lagi pula, Liu Kuangren adalah pemimpin dari kekuatan teratas dunia, Sekte Gerbang Hijau, dan tantangannya kepada penguasa tertinggi telah menarik perhatian banyak orang. Begitu dia mewakili nama sang penguasa tertinggi dalam tantangan ini, dia pasti akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Meskipun kultivasinya telah pulih hingga 70%, dia masih belum berada di puncak kekuatannya. Jika penjara ilahi Kunlun menyadarinya, dia akan berada dalam bahaya. Namun, bagaimana mungkin dia menolak, terutama karena kesembuhannya baru-baru ini berkat harta spiritual langit dan bumi yang dibawa oleh Lu Yaozong. Saat Qin Chuan agak bingung bagaimana harus menolak, Sun Xiude dengan dingin berkata, Lu Yaozong, jangan mencoba menggunakan moralitas untuk memeras guru saya secara emosional demi kebaikan yang lebih besar. Pada akhirnya, bukankah Anda hanya khawatir akan kerusakan reputasi domain pertempuran jika rakyat Anda dikalahkan oleh Liu Kuangren dalam pertempuran? Jika Anda benar-benar ingin guru saya bertindak, maka bersikaplah tulus, dan jangan hanya bicara kosong. Lu Yaozong semakin malu, wajahnya memerah saat menjawab, kau setengah benar, Sage Hensun, memang,
ada beberapa orang di dalam domain pertempuran yang memenuhi syarat untuk melawan Liu Kuangren, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat melepaskan diri saat ini. Jika Tuan Qin benar-benar menolak, kita bisa membebaskan mereka. Namun, jika mereka meninggalkan pos mereka untuk menghadapi Liu Kuangren, itu pasti akan menimbulkan dampak buruk. Selain itu, jika seorang tokoh besar dari domain pertempuran dikalahkan oleh Liu Kuangren, reputasi kita memang akan terancam. Oleh karena itu, saya dengan sungguh-sungguh meminta agar Tuan Qin menggantikan wilayah pertempuran untuk menghadapi Liu Kuangren. Jika Anda setuju, mulai hari ini, Anda akan menjadi kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster. Anda juga akan menjadi anggota Dewan Tetua Markas Besar Domain Pertempuran Shenzhou. Bab 343 Kemarahan Qin Chuan. Wajah Lu Yaozong dipenuhi ketulusan dan harapan saat ia menatap Qin Chuan dengan mata memerah. Semua yang hadir telah mendengar apa yang dia katakan, meskipun beberapa mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud dengan menjadi bagian dari tim pertempuran Grandmaster, mereka tahu pentingnya menjadi anggota Dewan Tetua Domain Pertempuran. Dalam sekejap, napas semua orang menjadi lebih cepat, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Namun, hati Song Yan sangat tegang, karena ia tahu bahwa begitu Qin Chuan setuju untuk pergi ke Yandu, ia akan benar-benar menghadapi cobaan takdir untuk kedua kalinya. Qin Chuan. Tepat ketika Lu Yaozong, penuh harapan, menunggu persetujuan Qin Chuan, Song Yan tiba-tiba berkata, sekarang bukan waktunya untuk membahas ini, kau punya urusan yang lebih penting untuk diurus. Ekspresi Lu Yaozong langsung berubah gelap saat dia menatap Song Yan dengan tatapan tajam, seolah-olah dia hendak membunuh. Lu Yaozong berbicara dengan gigi terkatup, Nona Song, jangan lupakan janji yang kau buat kepadaku. Selama Tuan Qin telah memulihkan kemampuannya menggunakan harta surgawi yang disediakan oleh domain pertempuran, kau tidak akan ikut campur dalam keputusannya. Qin Chuan mengerutkan kening. Meskipun apa yang dikatakan Lu Yaozong itu benar, kata-katanya tetap membuatnya sangat tidak nyaman. Song Yan, tanpa takut pada Lu Yaozong, berkata dengan mata merah, Xiao Mengyi mengalami keguguran karena tendangan Xiao Qing, dan sekaranglah saatnya dia sangat membutuhkan Qin Chuan di sisinya. Bukankah ini masalah yang lebih penting? Setelah mendengar itu, ekspresi Qin Chuan berubah drastis. Dia hampir gemetar saat bertanya, apa yang kau katakan? Tak mampu lagi mengendalikan emosinya, air mata mengalir di pipi Song Yan saat ia terisak-isak, anakmu telah tiada. Saat kata-kata Song Yan terucap, kilat menyambar langit yang cerah. Tekanan mengerikan seketika menyelimuti seluruh kediaman keluarga Song, sementara Qin Chuan berdiri di sana dalam keadaan linglung, tak bergerak. Tak heran jika tatapan mata anggota keluarga Song dipenuhi simpati dan kesedihan untuknya. Anak itu sudah hilang. Tang Zonghan segera berlutut di kaki Qin Chuan, dengan mata memerah ia berkata, Tuan Qin, ini kesalahan saya karena tidak melindungi Nona Xiao dengan benar, mohon hukum saya dengan berat. Ia membanggakan dirinya sebagai pelayan Qin Chuan, namun di bawah pengawasannya sendiri, Xiao Mengyi mengalami keguguran akibat tendangan Xiao Qing, sebuah kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Ia merasa telah mengecewakan Qin Chuan dan rela mengorbankan nyawanya sendiri jika itu bisa mengembalikan anak Qin Chuan yang belum lahir. Kakek. Tang Yuer juga bergegas mendekat, menatap Qin Chuan dengan gugup, wanita dari keluarga Xiao itu, Xiao Qing, yang menculik Nona Xiao. Dari awal hingga akhir, Nona Xiao dikendalikan oleh keluarga Xiao. Kakek khawatir Nona Xiao terluka dan tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, Chen Kun dari keluarga Chen kota provinsi datang ke keluarga Song terlebih dahulu bersama anak buahnya untuk membunuhmu, tetapi kakek menghentikan orang-orang dari keluarga Chen dan keluarga Xiao. Tang Yuer mengikuti Tang Zonghan berlutut di kaki Qin Chuan, wajahnya dipenuhi rasa takut, khawatir Qin Chuan akan membunuh Tang Zonghan dalam keadaan marah. Keluarga Xiao. Keluarga Chen. Qin Chuan hampir meludahkan nama kedua keluarga itu dengan gigi terkatup, matanya yang merah dipenuhi niat membunuh. Sambil menahan amarah di hatinya, dengan mata merah padam, dia menatap Tang Yuer, ceritakan semua yang terjadi barusan. Saat kata-katanya terucap, sebuah kekuatan lembut mengangkat Tang Yuer dan Tang Zonghan dari tanah. Tang Yuer diam-diam menghela napas lega dan dengan cepat menceritakan kembali semua yang telah terjadi sejak Qin Chuan kehilangan kelima indranya. Semua orang menahan napas, menatap Qin Chuan dengan kekhawatiran yang tak terungkapkan. Saat Tang Yuer menceritakan semua yang baru saja terjadi, di dalam sebuah mobil mewah yang diparkir tidak jauh dari rumah keluarga Song. Chen Wang melirik arlojinya, mengerutkan kening sambil berkata, sudah setengah jam, kenapa pasukan ketiga pengawal kegelapan belum menyelesaikan tugas mereka? Entah mengapa, hatinya merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan, dan suasana hatinya sangat mudah tersinggung. Wajah Zugezi menunjukkan kekhawatiran saat dia menatap Chen Wang dan menghibur, bagaimanapun, ini adalah misi pertama pengawal kegelapan, mungkin mereka ingin meluangkan waktu untuk melenyapkan keluarga Song. Chen Wang segera membuka pintu mobil dan keluar, keluarga Song pasti sudah musnah sekarang, aku harus melihatnya sendiri. Melihat ini,
ekspresi Sugezi berubah drastis, dan dia buru-buru menghentikan Chen Wang, menasihati, kau tidak boleh menunjukkan wajahmu sebelum dipastikan bahwa keluarga Song telah dimusnahkan. Chen Wang mengerutkan alisnya dan berkata, 10 Grandmaster keterampilan penguatan energi, dan mereka tidak bisa mengalahkan keluarga Song kecil dalam setengah jam. Minggir. Kini ia hanya ingin menyaksikan kehancuran keluarga Song dengan mata kepala sendiri agar merasa tenang, tanpa adanya pesan dari pengawal kegelapan, hatinya semakin panik. Sugezi memohon dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Chen, Anda tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui hubungan Anda dengan pengawal kegelapan. Jika terungkap, karir Anda di arena pertempuran mungkin akan sangat terpengaruh. Mohon bersabar sedikit lebih lama. Setelah hening sejenak, Chen Wang kembali masuk ke dalam mobil sambil berkata, aku akan menunggu 5 menit lagi, jika masih belum ada kabar dari pengawal kegelapan, aku akan pergi sendiri ke kediaman keluarga Song. Sugezi, menyadari bahwa ia tidak bisa membujuknya lagi, hanya bisa berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu. Dia juga sangat gugup, selalu merasa bahwa Lu Yaozong datang ke kediaman keluarga Song hanya untuk menjemput adik laki-laki Chen Wang. Terlebih lagi, dia semakin yakin bahwa adik laki-laki Chen Wang adalah Qin Chuan. Saat itu di kediaman keluarga Song, selain Tang Yuer yang menceritakan apa yang baru saja terjadi, tidak ada suara lain. Ekspresi wajah Qin Chuan berubah-ubah seperti cuaca, karena setiap peristiwa yang baru saja terjadi dapat menyebabkan fluktuasi besar dalam emosinya. Kerja bagus, keluarga Xiao. Kerja bagus, keluarga Chen. Setelah Tang Yuer selesai berbicara, Qin Chuan mengertakkan giginya dan berkata, aku ingin Laut Timur terbebas dari keluarga Xiao dan Chen setelah hari ini. Tang Zonghan segera berkata, aku akan pergi dan memusnahkan keluarga Xiao dan Chen sekarang juga. Qin Chuan, dengan aura penuh amarah, berkata, aku ingin bertindak sendiri. Lu Yaozong langsung merasa cemas. Kehancuran keluarga Xiao adalah satu hal, tetapi keluarga Chen adalah klan Chen Wang, dan Chen Wang adalah murid guru agung. Jika Qin Chuan benar-benar menghancurkan keluarga Chen, itu berarti dia telah menciptakan dendam terhadap guru agung. Memikirkan hal itu, dia buru-buru berkata, Tuan Qin, mohon tenang. Stabilkan emosi Anda, dan serahkan sisanya kepada saya jamin Anda akan puas. Qin Chuan mengerutkan alisnya dan menatap dingin ke arah Lu Yaozong, bertanya, apa yang kau rencanakan? Lu Yaozong menyeka keringat dingin dari dahinya lalu berkata, rencanaku adalah pertama-tama melumpuhkan bisnis keluarga Xiao dan Chen, kemudian membawa Chen Wang ke pengadilan wilayah pertempuran atas nama wilayah pertempuran untuk diadili. Pelaku utama dari keluarga Xiao, Xiao Qing, sudah meninggal, yang lainnya tidak bersalah. Adapun Chen Wang, dia memimpin orang-orang ke kediaman keluarga Song, mencoba menyerangmu, dan sekarang kau adalah anggota Dewan Tetua Domain Pertempuran. Dia berani bertindak melawanmu, Yang. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Qin Chuan tiba-tiba mendengus. Dengan mata yang dipenuhi cahaya jahat, dia menatap tajam Lu Yaozong dan berkata, Xiao Qing membunuh anakku yang belum lahir, menyakiti istriku, dan dengan hidupnya yang menyedihkan, dia pikir dia bisa menebus kesalahannya. Lu Yaozong tiba-tiba kehilangan kata-kata. Qin Chuan berbicara lagi, Chen Wang telah berulang kali mencoba mengambil nyawaku, aku telah memberinya kesempatan berkali-kali, dan sekarang dia bahkan memimpin orang-orang ke kediaman keluarga Song untuk membunuhku. Apakah dia berani melakukan hal seperti itu tanpa persetujuan diam-diam dari keluarga Chen? Hanya demi nyawanya yang tak berharga, kau ingin menghapus dosa-dosa orang-orang di balik layar. Lu Yaozong, apakah kau benar-benar berpikir aku, Qin Chuan, begitu mudah diajak bicara sehingga kau bisa memperlakukanku sesuka hatimu? Bab 344 Tahukah Anda? Suara Qin Chuan terdengar tegas, intonasinya semakin kuat, hingga akhirnya, dia menatap Lu Yaozong dengan mata lebar penuh amarah. Wajah Lu Yaozong memucat, dan dia buru-buru berkata, Tuan Qin, tolong tenangkan amarah Anda. Bagaimana mungkin saya berani berpikir untuk menahan Anda? Qin Chuan berkata dingin, karena kau tidak mau, maka berhentilah bicara omong kosong. Hari ini, aku sendiri yang akan menumpas keluarga Chen dari Laut Timur. Siapapun yang berani menghalangiku akan mati. Sebuah kalimat sederhana, namun membuat semua orang merasakan niat membunuh yang nyata. Song Yan dan Tang Yuer sama-sama memandang Qin Chuan dengan kagum, berpikir bahwa seseorang harus memiliki postur tubuh yang gagah seperti itu untuk layak menyandang gelar jenius. Wajah Lu Yaozong semakin pucat, tak berani bernapas berat, karena takut membuat Qin Chuan marah dan menggagalkan rencana agar Qin Chuan bertarung melawan Liu Kuangren. Tepat saat itu, seorang pria tua dan seorang pria muda keluar dari mobil mewah, satu demi satu. Ketika Lu Yaozong melihat siapa yang datang, dia merasakan ada masalah. Keluarga Song juga melihat para pendatang baru itu, wajah mereka dipenuhi niat membunuh saat mereka menatap tajam pemuda itu. Pria tua dan pria muda itu tak lain adalah Chen Wang dan Sugezi, yang telah menunggu di luar kediaman keluarga Song.
Ketika Chen Wang melihat bahwa anggota keluarga Song masih berdiri di sana tanpa terluka, sementara 10 pengguna keterampilan penguatan energi dari pasukan ketiga pengawal kegelapan tergeletak di tanah, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah Musashi adalah petarung tingkat puncak alam kekuatan keterampilan energi? Pasukan ketiga pengawal kegelapan yang dipimpinnya sendiri seharusnya mampu membunuh bahkan seorang seniman bela diri di tahap awal alam raja. Lalu bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Song masih hidup sementara orang-orang dari keluarga merekalah yang tewas? Mungkinkah kultivasi Tang Zonghan bukan hanya berada di tahap awal alam raja? Atau mungkinkah anjing bernama Lu Yaozong yang ikut campur? Pada saat itu, pikiran Chen Wang kacau balau. Zhuge Zi, yang mengikuti di belakangnya, juga tampak sangat muram, tidak pernah membayangkan bahwa pasukan ketiga pengawal kegelapan akan berakhir seperti ini. Alis Lu Yaozong berkerut rapat, dan dengan wajah marah ia berkata, siapa yang mengizinkanmu datang ke tempat keluarga Song? Pergi segera. Dia benar-benar sangat marah. Qin Chuan baru saja mengatakan bahwa dia akan secara pribadi membasmi keluarga Chen, dan kemudian Chen Wang benar-benar muncul di depan pintu mereka. Jika keluarga Chen musnah, itu tidak akan terlalu berpengaruh, tetapi Chen Wang adalah murid dari Guru Agung. Jika dia mati di tangan Qin Chuan, dendam antara Qin Chuan dan Guru Agung akan berubah menjadi permusuhan yang mematikan. Mendengar ucapan Lu Yaozong, wajah Chen Wang langsung memerah, dan dia berkata dengan gigi terkatup, keluarga Song telah membunuh begitu banyak seniman bela diri dari keluarga Chen-ku. Aku datang ke keluarga Song untuk mencari keadilan. Apakah tetua Lu juga ingin ikut campur? Omong kosong. Lu Yaozong mengumpat dengan marah, saudaramu Chen Kun yang pertama kali memprovokasi keluarga Song kami. Kau, sebagai murid dari penguasa tertinggi dan calon wakil komandan domain pertempuran Laut Timur, berani-beraninya datang ke sini untuk mencari keadilan. Ia berharap bisa membunuh Chen Wang sendiri. Dengan datang ke keluarga Song untuk mencari keadilan, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Aku menyuruhmu pergi demi kebaikanmu sendiri, demi hidupmu. Namun Chen Wang gagal memahami situasi tersebut dan, dengan marah, dia berkata, yang saya tahu hanyalah bahwa keluarga Chen telah kehilangan banyak seniman bela diri. Tetua Lu, sebagai kepala logistik domain pertempuran, bagaimana Anda bisa melindungi keluarga Song padahal Anda tahu mereka telah membunuh orang-orang kami? Lindungi dirimu. Lu Yaozong, gemetar karena marah, menunjuk ke arah Chen Wang dan meraung, sebagai anggota Dewan Tetua Domain Pertempuran, aku memerintahkanmu untuk segera pergi. Jika tidak, kau akan menghadapi hukum militer. Haha. Chen Wang tertawa getir karena marah, Lu Yaozong, apa kau benar-benar berpikir aku mudah takut? Sekalipun hukuman militer harus dijatuhkan, itu adalah wewenang guruku, bukan kau. Kau pikir kau bisa menindasku hanya karena kau kepala logistik. Begini, aku di sini atas perintah guruku untuk datang ke kota Jiangcheng menjemput adikku. Jangan berpikir untuk meninggalkanku. Setelah bertemu dengan adikku, aku memang berniat untuk mengajukan pengaduan resmi ke domain pertempuran, menuntut penyelidikan menyeluruh terhadapmu untuk mengungkap kemungkinan hubungan keuangan antara dirimu dan keluarga Song yang mungkin menjelaskan perlindunganmu yang tidak beralasan terhadap mereka, Qin Chuan menyatakan dengan tegas. Wajah Zhuge Zi yang berdiri di belakang Chen Wang memucat. Kata-kata Chen Wang terlalu keras. Lagi pula, Lu Yaozong adalah kepala logistik domain pertempuran Shenzhou, anggota Dewan Tetua Domain Pertempuran. Selain statusnya sebagai murid dari Guru Agung, apalagi yang dimiliki Chen Wang sehingga ia dengan berani menjelekkan Lu Yaozong di depan umum. Itu sama saja dengan bermain api. Seperti yang diperkirakan, kata-kata Chen Wang memicu kemarahan tiba-tiba di Lu Yaozong, tekanan dari tingkat akhir keterampilan penguatan meledak dari dirinya, menghantam Chen Wang dengan kekuatan penuh. Apa yang tadi kau katakan? Mata Lu Yaozong merah padam saat dia menatap Chen Wang dengan tajam, menanyainya. Melihat Lu Yaozong yang marah, Chen Wang akhirnya tersadar, baru kemudian menyadari implikasi dari ucapannya yang diliputi rasa kehilangan kendali. Aku, kamu, aku. Chen Wang tergagap-gagap, jelas bingung harus berbuat apa. Melihat ini, Zhuge Zi segera melangkah maju, membungkuk kepada Lu Yaozong, dan berkata, Tetua Lu, mohon tenangkan amarah Anda. Tuan Muda Chen berbicara tanpa berpikir karena ia tidak tahan kehilangan begitu banyak anggota kuat klannya di tangan keluarga Song. Saya mohon Anda mengabaikan kesalahan seorang junior. Setelah berbicara, Zhuge Zi menoleh ke Chen Wang dan mendesak, Tuan Muda Chen, Anda harus segera meminta maaf kepada Tetua Lu. Chen Wang merasa kesal, tetapi karena tertekan oleh tekanan berat Lu Yaozong, dengan berat hati ia menundukkan kepala dan berkata, Tetua Lu, saya gegabah, mohon redam amarah Anda. Wajah Lu Yaozong masih dingin saat dia menjawab, jika kau tahu kau salah, maka segera pergi. Atau jangan salahkan aku karena tidak menghormati Yang Mulia Raja. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah agar Chen Wang segera meninggalkan kediaman keluarga Song.
Sekalipun keluarga Chen dimusnahkan oleh Qin Chuan, selama Chen Wang tidak mati di tangan Qin Chuan, masih ada peluang untuk bangkit kembali. Melihat Chen Wang tak bereaksi, Zhu Gezi dengan tergesa-gesa menarik lengannya, sambil mendesak, "Tuan Muda Chen, mari kita pergi sekarang." Chen Wang menatap Lu Yaozong dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Melihatnya hendak pergi, Lu Yaozong diam-diam menghela napas lega. "Tetua Lu, kami pamit dulu," kata Zhu Gezi sambil menangkupkan tangannya ke arah Lu Yaozong, lalu mengikuti Chen Wang keluar. Namun saat itu juga, suara Qin Chuan tiba-tiba terdengar. Saat dia berbicara, hati Lu Yaozong yang sebelumnya tenang kembali diliputi ketegangan. "Tuan Qin." Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Chuan bahkan tidak meliriknya, dan meskipun merasa gugup, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Setelah mendengar suara Qin Chuan, Chen Wang pun berhenti, berbalik, dan menatap tajam ke arah Qin Chuan, menggertakkan giginya sambil berkata, "Ada apa?" Qin Chuan hanya balas menatap Chen Wang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Wang belum merasakan ada yang tidak beres, tetapi Zhu Gezi, dari tatapan mata Qin Chuan, merasakan niat membunuh yang sangat kuat dan ekspresinya berubah drastis. Dengan langkah cepat, dia memposisikan dirinya untuk melindungi Chen Wang. Meskipun Zhu Gezi adalah ahli strategi keluarga Chen, dia juga seorang ahli bela diri tingkat menengah dengan keterampilan penguatan energi. Dia datang ke kediaman keluarga Song bersama Chen Wang bukan hanya untuk merancang strategi bagi Chen Sheng tetapi juga untuk melindungi Chen Wang. Tiba-tiba, Qin Chuan bertanya, "Apakah kau mengetahui kunjungan Chen Kun sebelumnya ke keluarga Song, yang menuntut agar mereka menyerahkanku?" Begitu kata-kata itu terucap, Lu Yaozong bahkan tidak berani bernapas dengan berat, sepenuhnya menyadari bahwa ini adalah satu-satunya tawaran bantuan dari Qin Chuan kepada Chen Wang. Jika Chen Wang menyetujui tindakan tersebut, kematiannya pasti sudah pasti. Bab 345-345. Pertanyaan mendadak Qin Chuan itu memicu amarah dalam hati Chen Wang. Apa statusnya sendiri? Lalu, apa kedudukan Qin Chuan? Namun ia berani menanyainya dengan nada seperti itu. Tepat ketika Chen Wang tak lagi mampu menahan amarahnya, Zhu Gezi mendahuluinya dengan berkata, "Tuan Qin hanya bercanda." Soal Chen Kun yang memimpin orang-orang untuk menerobos masuk ke wilayah keluarga Song, Chen Wang tentu saja tidak mengetahuinya. Chen Wang akan segera menjabat sebagai wakil komandan wilayah pertempuran Laut Timur. Jika skandal yang berkaitan dengannya muncul saat ini, masa depannya akan hancur. Jika dia mengetahui masalah ini, dia pasti tidak akan membiarkan Chen Kun bertindak gegabah, sebaliknya, dia akan menghentikannya. Bukan hanya dia yang tidak tahu, seluruh anggota keluarga Chen juga tidak tahu, itu adalah tindakan sepihak. Kepala keluarga kami telah memutuskan untuk menghukum Chen Kun dengan berat atas masalah ini. Mohon, Tuan Qin, bersabarlah. Hari ini juga, keluarga Chen akan memberikan penjelasan kepada Anda. Setelah mendengar kata-kata Zhu Gezi, Chen Wang hampir tersedak karena marah, terpaksa menelan serpihan giginya. Sebagai yang paling menonjol di antara generasi muda keluarga Chen, dia tentu saja tidak bodoh. Meskipun dia tidak mengerti alasan di balik kata-kata Zhu Gezi, dia juga tahu bahwa pasti ada alasan di baliknya. Lu Yaozong juga melangkah maju pada saat yang tepat, tersenyum dan berkata, "Tuan Qin, ini adalah pelayan pribadi Patriark Chen, yang dipercayakan dengan tanggung jawab besar oleh Patriark sendiri." Karena beliau telah berbicara demikian, itu berarti pelanggaran Chen Kun terhadap harta milik keluarga Song tidak ada hubungannya dengan orang lain. Qin Chuan tetap diam, hanya memberikan tatapan dingin kepada Lu Yaozong. Lu Yaozong berdiri terpaku, seolah disambar petir, tidak mampu berbicara setelah Qin Chuan menatapnya dengan tatapan itu. Taktik macam apa ini? Hanya dengan satu tatapan, seorang ahli tingkat akhir keterampilan penguatan terdiam. Apakah ini sesuatu yang dapat dicapai manusia? Pada saat itu juga, segudang pertanyaan dan kejutan melanda hati Lu Yaozong. Zhu Gezi sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Lu Yaozong, menatapnya dalam-dalam, lalu menoleh ke Qin Chuan dan berkata sambil membungkuk, "Tuan Qin, jika tidak ada hal lain, kami permisi dulu." Qin Chuan menatap Zhu Gezi dengan acuh tak acuh dan berkata, "1 jam. Aku hanya akan memberi keluarga Chen 1 jam. Jika kau tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan, maka keluarga Chen tidak perlu ada lagi." Chen Wang tak lagi bisa menahan amarahnya dan tiba-tiba meledak, "Bajingan, apa yang kau katakan?" "Tuan Muda Chen." Ekspresi Zhu Gezi berubah drastis, tak lagi mempedulikan kesopanan, langsung menutup mulut Chen Wang dengan tangannya dan menatap Qin Chuan, lalu berkata, "Dalam 1 jam, kami akan memastikan kau mendapatkan penjelasan yang memuaskan." Setelah berbicara, dia tidak berani berlama-lama lagi, bergegas pergi bersama Chen Wang. Qin Chuan tidak menghentikan mereka, melainkan menoleh ke Song Qingshan dan berkata, "Tetua Song, bersiaplah untuk mengambil alih bisnis keluarga Chen dalam waktu 1 jam." Setelah menyampaikan pernyataan itu, Qin Chuan langsung pergi. Barulah ketika sosoknya benar-benar menghilang dari pandangan semua orang,
Song Qingshan akhirnya tersadar dan berkata dengan terkejut, jadi sepertinya Tuan Qin tidak berniat membiarkan keluarga Chen lolos begitu saja, melainkan memberi keluarga Song waktu untuk bersiap. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang memahami makna mendalam di balik pernyataan yang Qin Chuan sampaikan sebelum pergi. Tiba-tiba, seluruh keluarga Song bersorak gembira. Apakah keluarga Song kita akan bangkit sepenuhnya? Para leluhur keluarga Song, apakah kalian melihat ini? Tuan Qin akan memimpin keluarga Song menuju kejayaan. Pada saat itu, seluruh keluarga Song dipenuhi dengan suara sorak-sorai. Setelah emosi semua orang agak stabil, Song Qingshan segera berkata dengan suara lantang, mulai sekarang, semuanya segera menuju posisi kerja masing-masing dan bersiap untuk penyerapan aset keluarga Chen. Selain itu, tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi sekecil apapun kepada dunia luar. Siapapun yang melanggar perintah ini akan dieksekusi. Kerumunan itu dengan cepat memberikan respons serempak. Selain Sun Xiude dan Dong Fangyu, yang lainnya yang hadir adalah anggota inti keluarga Song dan tentu saja tidak akan membocorkan informasi apapun. Bahkan Tang Zonghan kini telah menjadi bagian dari keluarga Song, dan masa depan keluarga Song pasti akan penuh kejayaan. Saat sebagian orang bersuka cita, sebagian lainnya berduka. Lu Yaozong, yang mulutnya telah dibungkam oleh Qin Chuan, kini berkeringat deras karena putus asa. Dia ingin berbicara, tetapi dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya dan hanya bisa merengek dalam diam. Awalnya dia mengira Qin Chuan benar-benar akan mengampuni keluarga Chen, tetapi ternyata dia terlalu banyak berpikir. Tetua Lu, saya tahu Anda ingin menghentikan Tuan Qin agar tidak bertindak melawan keluarga Chen, tetapi dari apa yang saya ketahui tentang Tuan Qin, dia tidak akan pernah dengan mudah melepaskan siapapun yang berani menyakiti orang-orang terdekatnya, kata Tang Zonghan dengan serius sambil mendekati Lu Yaozong. Jika Anda berpikir untuk meminta bantuan Tuan Qin, saya sarankan Anda untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, saya dapat memastikan bahwa Tuan Qin tidak akan membantu domain pertempuran sedikitpun. Adapun material surgawi dan harta duniawi yang telah dia gunakan, dia pasti akan menggantinya dengan yang setara. Wajah Lu Yaozong memucat pasi. Memang, dia ingin menghentikannya, tetapi bisakah dia benar-benar menahannya? Namun jika dia tidak menghentikannya, keluarga Chen pasti akan musnah. Chen Wang pasti akan mati. Lu Yaozong baru saja mengucapkan dua kata ketika dia terdiam, menyadari bahwa dia tiba-tiba bisa berbicara lagi. Namun, dia sedang tidak ingin bersemangat saat ini, tetapi berkata dengan getir, tetapi jika dia membunuh murid Sang Guru Agung, bagaimana dia bisa menghadapi Liu Kuangren sebagai seorang murid Sang Guru Agung? Tang Zonghan tiba-tiba tertawa dingin dan membalas, apa hakmu untuk menuntut agar Tuan Qin menghadap Liu Kuangren sebagai murid dari Guru Agung? Lu Yaozong langsung terkejut. Di matanya, penguasa tertinggi mewakili kekuatan tempur terkuat di Shenzhou. Mungkinkah benar-benar ada seseorang yang lebih kuat darinya di dunia sekuler? Melihat kepergian Tang Zonghan, Lu Yaozong termenung dalam-dalam. Merenungkan beberapa pertemuannya dengan Qin Chuan dan apa yang telah terjadi, ia menyadari bahwa Qin Chuan masih sangat muda namun mampu meracik ramuan, memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa, dan memiliki kemampuan medis yang ilahi. Tampaknya Qin Chuan tidak kalah hebat dari Sang Guru Agung, sebaliknya, ia memiliki kemampuan yang lebih besar daripada Sang Guru Agung. Mengenai siapa yang lebih kuat, dia tidak yakin, tetapi tiba-tiba dia mendapat firasat bahwa Qin Chuan lebih kuat daripada penguasa tertinggi. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, bahkan Lu Yaozong sendiri pun terkejut. Omong kosong apa yang kupikirkan. Lagi pula, berapa umur Tuan Qin? Sekalipun dia kuat, bagaimana mungkin dia lebih kuat dari penguasa tertinggi? Lu Yaozong menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Panggilan itu segera tersambung. Tetua Agung, barusan. Lu Yaozong tidak menyembunyikan apapun, menceritakan semua yang baru saja terjadi kepada Tetua Agung. Setelah selesai berbicara, Tetua Agung hanya mengucapkan satu kalimat, tugas yang kuberikan kepadamu hanya satu, yaitu menyuruh Qin Chuan membunuh Liu Kuangren. Setelah mengatakan itu, Tetua Agung menutup telepon. Bunuh Liu Kuangren. Lu Yaozong terdiam sejenak sebelum kembali tenang, tersenyum getir sambil menggelengkan kepalanya, sepertinya Tetua Agung telah menyerah pada Chen Wang, dan tugasku juga telah berubah dari meyakinkan Qin Chuan untuk melawan Liu Kuangren menjadi membujuk Qin Chuan untuk membunuh Liu Kuangren. Jika Qin Chuan berhasil, dia akan menjadi kekuatan baru di domain pertempuran. Jika tidak, bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat dari tangan Liu Kuangren, pada akhirnya dia tidak akan bisa lolos dari pembalasan penguasa tertinggi. Bab 346 Banyak Kesedihan. Saat Lu Yaozong masih diliputi perasaan sentimental, di dalam mobil mewah ia melaju kencang menuju kota provinsi Laut Timur. Chen Wang berkata dengan marah, aku bisa mengerti mengapa kau menghentikanku memarahi Lu Yaozong karena kau khawatir aku akan menyinggung perasaannya dan memengaruhi prospek masa depanku. Tetapi mengapa kau harus menyuruh bajingan Qin Chuan itu untuk mengharapkan penjelasan dari kami dalam waktu 1 jam?
Siapakah dia sehingga keluarga Chen harus menjelaskan apapun kepadanya? Jika bukan karena perlindungan Lu Yaozong, Chen Kun pasti sudah membunuhnya tanpa aku harus berbuat apapun. Wajah Zugezi dipenuhi keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku mengerti perasaanmu saat ini, tetapi jika aku tidak melakukan itu, kita tidak akan bisa meninggalkan keluarga Song. Chen Wang tertawa getir dengan amarah yang meluap-luap, ironis sekali namamu mengandung karakter, Si, yang berarti kebijaksanaan. Apakah kau pikir keluarga Song berani membunuh seorang ahli bela diri dari keluarga Chen? Dan apakah mereka berani membunuhku? Sekalipun keluarga Song berani melakukannya, Lu Yaozong tidak akan pernah menyetujuinya. Jika aku benar-benar mati di tangan keluarga Song, menurutmu apakah guruku akan membebaskan keluarga Song, atau membebaskan Lu Yaozong? Dunia hanya tahu bahwa guru agung adalah yang terkuat di Shenzhou, tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa dia juga seorang guru yang sangat melindungi murid-muridnya. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi Lu Yaozong harus memahami hal ini dengan jelas. Itulah mengapa Chen Wang yakin bahwa Lu Yaozong tidak akan tinggal diam dan menyaksikan dirinya dibunuh. Melihat Chen Wang yang arogan, Zugezi merasa semakin kecewa, tetapi tetap bertanya, apakah kau tidak memperhatikan detailnya? Chen Wang terkejut, detail apa? Zugezi, dengan ekspresi serius, berkata, Lu Yaozong sangat hormat di hadapan Qin Chuan, bahkan memanggilnya Tuan Qin. Apakah menurutmu seseorang dengan status seperti Lu Yaozong perlu memperlakukan seorang pemuda dengan sikap seperti itu? Alis Chen Wang langsung berkerut. Setelah mendengar perkataan Zugezi, dia pun akhirnya mengingat detail itu. Bukan itu intinya. Yang terpenting adalah ketika Qin Chuan bertanya apakah kau tahu tentang Chen Kun yang memimpin orang-orang untuk menyerbu keluarga Song, Tang Zonghan melepaskan niat membunuh dan siap bertindak kapan saja, lanjut Zugezi. Aku yakin jika kau berani mengakuinya, hanya dengan satu perintah dari Qin Chuan, Tang Zonghan akan langsung membunuhmu. Chen Wang merasakan merinding. Dia tadi diliputi amarah karena ulah Qin Chuan dan tidak mempertimbangkan poin-poin ini. Sekarang setelah Zugezi menyebutkannya, dia menyadari bahwa dia baru saja berada di ambang kematian di gerbang hantu. Namun, hal yang lebih menakutkan baginya terjadi selanjutnya, ketika ia mendengar Zugezi melanjutkan, yang paling mengerikan bagiku adalah pasukan ketiga pengawal kegelapan, yang mampu mengepung dan membunuh mereka yang berada di alam raja, telah sepenuhnya dimusnahkan. Barulah setelah kata-kata itu terucap, wajah Chen Wang menjadi pucat pasi. Dia lupa bahwa seluruh pasukan ketiga pengawal kegelapan telah tewas di keluarga Song. Memikirkannya sekarang, dia merasa ngeri. Zugezi melanjutkan, tanpa melebih-lebihkan, keluarga Song memiliki kekuatan untuk bergabung dengan jajaran keluarga-keluarga terkemuka di Provinsi Laut Timur. Mereka bahkan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan keluarga Chen. Aku masih ragu apakah adikmu itu Qin Chuan. Sekarang, aku hampir bisa memastikan bahwa Qin Chuan adalah adik yang selama ini kau cari-cari. Ekspresi Chen Wang berubah drastis, dan dia meraung, mustahil. Itu benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin semut itu, yang kupungut sejak kecil, bisa menjadi adikku? Dia tidak mampu menerima kenyataan yang begitu pahit. Zugezi membalas, jika tidak, mengapa keluarga Song begitu menghormatinya, bahkan sampai-sampai Tang Zonghan menyimpan niat membunuh terhadapmu karena sikapnya? Jika tidak, lalu mengapa Lu Yaozong memperlakukannya dengan begitu hormat? Tuan Muda Chen, Anda meremehkan Qin Chuan. Seluruh keluarga Chen telah meremehkannya. Jika anak ini tidak mati, masa depannya tak terbatas. Jika Tuan Muda Chen tidak ingin menjadi musuhnya, sebaiknya kesampingkan dendam, dan minta seluruh keluarga Chen melakukan hal yang sama. Jika tidak, keluarga Chen akan berada dalam bahaya besar. Kata-kata Zugezi mengejutkan Chen Wang seperti petir di siang bolong. Tak sanggup menerima kenyataan ini, Chen Wang meraung dengan ekspresi garang, diam. Diam saja. Adikku adalah seorang jenius bela diri, seorang raja muda yang bisa menghadapi Liu Kuangren dalam pertempuran. Bagaimana mungkin Qin Chuan, seorang udik desa biasa, bisa menjadi adikku? Jika boleh dibilang dia adik laki-lakiku, aku lebih suka percaya kalau seekor anjinglah yang merupakan adik laki-lakiku. Melihat Chen Wang yang diliputi emosi, Zugezi menghela napas pelan dan hanya memejamkan mata untuk beristirahat, tak lagi berusaha membujuk. Dia tahu bahwa Chen Wang juga mempercayainya, tetapi Chen Wang terlalu sombong untuk menerima bahwa seseorang yang lebih muda darinya jauh lebih berbakat dan luar biasa. Dan, sayangnya, individu berbakat ini juga merupakan musuhnya. Sementara itu, di keluarga Xiao di kota provinsi. Sejak Xiao Qing membawa orang-orang ke kota Jiangcheng, Xiao Tianquan telah menunggu kabar baik. Namun lebih dari 2 jam telah berlalu, dan masih belum ada kabar, yang membuatnya mulai khawatir. Xiao Qing, oh Xiao Qing, cepat beri aku kabar baik. Xiao Tianquan memegang ponselnya tetapi tidak berani menelepon, karena takut mengganggu urusan penting Xiao Qing dengan keluarga Song. Ini mengerikan. Kepala keluarga, sesuatu yang buruk telah terjadi.
Namun saat itu juga, teriakan panik dan ketakutan tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Segera setelah itu, dengan suara, dentuman keras, seorang pelayan, dengan wajah penuh debu, menerobos masuk, terhuyung-huyung dan merangkak, lalu berlutut di tanah, wajahnya penuh ketakutan sambil berkata, "Kepala keluarga tua, mereka mati, semuanya mati." Xiao Tianquan menendangnya hingga terjatuh dan meraung marah, "Aku masih hidup dan sehat, dan kau mengutukku." Pelayan itu buru-buru berkata, "Itu Nona Xiao King, para prajurit dari keluarga Xiao yang dia pimpin keluar, mereka semua sudah mati. Mayat mereka dibuang di sini, tepat di gerbang depan keluarga Xiao." "Apa yang tadi kau katakan?" Ekspresi Xiao Tianquan berubah drastis, dan dia mencengkeram kera pelayan itu, wajahnya tampak garang saat dia berteriak, "Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Xiao King bersama Tuan Muda Chen dari keluarga Chen dan membawa serta para elit keluarga Xiao, bagaimana mungkin dia meninggal? "Kau berani mengutuk kematian putriku, akan kubunuh kau, bajingan." Emosi Xiao Tianquan hampir meledak saat dia mengguncang kera pelayan itu dan berteriak. Sambil menangis, pelayan itu berkata, "Tuan kepala keluarga, saya tidak sedang mengoceh, Nona Xiao King benar-benar telah meninggal, jenazahnya telah dibawa ke depan pintu rumah Anda." Xiao Tianquan, tanpa mempedulikan hal lain, terhuyung-huyung keluar dan melihat sesosok mayat yang ditutupi kain putih. Dengan tangan gemetar, dia menyingkap kain itu. Saat melihat wajah Xiao King, dia terhuyung, mundur beberapa langkah, wajahnya kosong sambil berkata, "Mustahil. Dia bukan putriku Xiao King, sama sekali bukan." Karena tak mampu menahan guncangan hebat itu, ia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan jatuh tersungkur ke tanah. Pada saat yang sama, di rumah sakit kesehatan ibu dan anak kota Jiangcheng. Di luar ruang perawatan rumah sakit, Qin Chuan menatap Xiao Mengyi yang terbaring di ranjang rumah sakit, berlumuran darah, dengan ekspresi kosong, tak kuasa menahan air mata yang mengalir. Dulu, dia bisa merasakan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam perut Xiao Mengyi, tetapi sekarang, dia tidak merasakan apapun sama sekali. Meskipun ia kesakitan, ia tahu bahwa penderitaan Xiao Mengyi 1000 kali lebih buruk. Ia menyeka air matanya dan melangkah ke samping tempat tidur. Ketika Xiao Mengyi melihat Qin Chuan, ekspresi sedih akhirnya muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi, dan air mata mengalir deras. Xiao Mengyi tak lagi mampu mengendalikan emosinya dan menerjang ke pelukan Qin Chuan, menangis terseduh-seduh, "Anak itu telah tiada. Bayi kami telah tiada." Bab 347. Hampir kencing di celana. Qin Chuan memeluk Xiao Mengyi erat-erat, menyaksikan wanita itu menangis terseduh-seduh, hatinya sendiri terasa seperti dicabik-cabik pisau. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum Xiao Mengyi akhirnya tertidur dalam pelukannya. Melihat wajah lembut yang berlinang air mata itu, Qin Chuan berkata dengan penuh kasih sayang, "Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam anak kita." Setelah itu, dia menggenggam erat tangan Xiao Mengyi, menyalurkan aliran energi spiritual yang lembut ke dalam tubuhnya. Ketika Qin Chuan keluar dari ruang perawatan, baik Luo Changsheng maupun Sun Xiuyun menatapnya dengan cemas. Sun Xiuyun, dengan mata memerah, meraih tangan Qin Chuan dan berkata, "Xiao Chuan, jangan terlalu patah hati, kalian berdua masih muda, dan akan ada lebih banyak kesempatan untuk memiliki anak di masa depan." Mata Luo Changsheng juga memerah, air mata menggenang di matanya. Meskipun dia tidak berbicara, tatapannya ke arah Qin Chuan dipenuhi dengan kekhawatiran dan belas kasihan. Melihat pasangan yang sudah berusia lebih dari 70 tahun itu, Qin Chuan merasakan kepedihan di hatinya dan matanya langsung memerah. Merekalah yang paling mencintai Xiao Mengyi di dunia ini, merekalah yang seharusnya paling patah hati, namun merekalah yang menghiburnya. Qin Chuan menggenggam erat tangan Nenek Sun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nenek Sun, Anda dan Tetua Luo tenang saja, saya tidak akan pernah membiarkan Xiao Yi menderita bahaya sekecil apapun lagi, saya bersumpah." Mendengar kata-katanya, para tetua tidak lagi dapat mengendalikan emosi mereka, dan air mata mengalir tanpa terkendali. Sun Xiuyun, dengan suara tercekat, berkata, "Anak baik, Nenek Sun percaya padamu." Baru setelah pasangan itu sedikit tenang, Qin Chuan berbicara, "Aku menggunakan teknik untuk membuat Xiao Yi tertidur lelap, jadi jangan khawatir. Biarkan dia beristirahat dengan baik, aku perlu keluar sebentar." Merasakan apa yang direncanakan Qin Chuan, Sun Xiuyun menggenggam tangannya erat-erat, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam, "Tidak bisakah kau tidak pergi?" Luo Changsheng juga berkata, "Xiao King, pelaku utamanya, sudah meninggal. Sudah saatnya untuk melupakan beberapa hal. Selama kau dan Xiao Yi bahagia, itu saja yang kami pedulikan." Menatap mata pasangan lansia yang penuh harap itu, Qin Chuan merasa enggan. Namun setelah hening sejenak, dia menggelengkan kepala dan berkata dengan dingin, "Itu masih jauh dari cukup." Saat Luo Changsheng dan Sun Xiuyun tersadar, Qin Chuan sudah meninggalkan rumah sakit. Luo Changsheng menghela napas panjang, matanya memerah, sambil berkata, "Kau harus kembali dengan selamat." Mata Sun Xiuyun juga merah karena air mata,
wajahnya penuh pergumulan, seolah-olah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Tiba-tiba, Luo Changsheng mendapat pencerahan dan berkata dengan tenang kepada istrinya, "Xiu Yun, sudah saatnya untuk melepaskan beberapa hal." Seandainya di waktu lain, Sun Xiuyun pasti akan langsung membalas, tetapi kali ini, dia hanya tersenyum pahit dan berkata, "Ya, kita sudah berada di usia di mana kita akan dikubur di Tanah Kuning. Sudah waktunya untuk melepaskan, hanya saja." Sun Xiuyun tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi matanya semakin memerah. Menatap Luo Changsheng, matanya berlinang air mata dan rasa bersalah. Luo Changsheng tersenyum lembut, mengulurkan tangan untuk menyeka air mata dari mata Sun Xiuyun, dan berkata pelan, "Aku sudah lama melupakan masalah itu, kaulah yang menderita selama bertahun-tahun ini. Kau sudah memberikan seumur hidupmu untukku, kau benar-benar tidak perlu memikirkanku lagi." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Panggilan itu segera diangkat, dan tanpa menunggu orang di ujung telepon berbicara, Luo Changsheng berkata, "Mari kita bicara lagi lain waktu." Sebuah suara bersemangat terdengar melalui alat pendengar, "Oke, aku akan datang dan mencarimu sekarang juga." Hampir pada waktu yang bersamaan, di kota provinsi Laut Timur, di rumah keluarga Chen. Di dalam ruangan, Chen Kun berbicara dengan cemas, dia baru saja melenyapkan keluarga Song kecil, dan kakak membawa pasukan ketiga pengawal kegelapan bersamanya, mengapa dia belum kembali juga? Chen Baiqiang, ayahnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Sebaliknya, ia dengan santai menyiapkan teh di meja teh, mencuci, menyeduh, dan melakukan semua gerakan upacara minum teh dengan mudah. Melihat ayahnya masih dengan santai menyeruput teh, Chen Kun menjadi semakin gelisah. "Ayah, dengan keadaan seperti ini, bagaimana mungkin ayah masih ingin minum teh?" Chen Kun, dengan wajah penuh kecemasan dan tampak sangat terguncang, berkata, "Tang Zonghan dari keluarga Song itu kemungkinan besar adalah seorang yang kuat di alam raja. Tidakkah kau khawatir bahwa seluruh pasukan ketiga pengawal kegelapan yang dipimpin oleh kakak mungkin telah dimusnahkan?" Chen Baiqiang, yang tadinya merasa sangat puas, seketika menjadi marah mendengar perkataan Chen Kun, dan membanting cangkir teh yang hendak diminumnya ke tanah. Chen Baiqiang, dengan marah, berteriak, "Kakakmu belum pulang juga, dan kau malah mengatakan hal-hal yang membawa sial seperti itu. Apakah kau pikir pasukan ketiga pengawal kegelapan sama tidak bekusnya denganmu? Sekalipun Tang Zonghan adalah penguasa alam raja, dia tetap akan mati." Kapten pasukan ketiga pengawal kegelapan, Musashi, adalah petarung yang kekuatannya sangat mendekati alam raja, belum lagi dia memimpin 9 ahli keterampilan penguatan. Dengan susunan seperti itu, bukankah mereka bisa memusnahkan satu keluarga Song saja? Melihat kemarahan Chen Baiqiang, Chen Kun gemetar seluruh tubuhnya, tetapi ia tak kuasa menahan rasa takut yang mendalam terhadap keluarga Song. Semua yang pernah dialaminya di keluarga Song terukir dalam-dalam di benaknya seperti mimpi buruk. Entah mengapa, dia selalu merasa bahwa meskipun Chen Wang memimpin pasukan ketiga pengawal kegelapan, yang semuanya memiliki keterampilan penguatan energi yang kuat, mereka tetap tidak akan mampu melenyapkan keluarga Song. Tepat saat itu, dering telepon seluler yang mendesak tiba-tiba memecah keheningan. Melihat panggilan masuk dari Zhu Gezi, bahkan Chen Baiqiang, yang baru saja dipenuhi rasa percaya diri di pasukan ketiga pengawal kegelapan, tak kuasa menahan rasa cemas. Chen Kun, yang semakin tegang, gemetar seluruh tubuhnya dan wajahnya pucat pasi, kecemasan hebat di dalam dirinya semakin mencekam dari saat ke saat. Ledakan. Kata-katanya bagaikan petir di siang bolong, membuat Chen Baiqiang terkejut. Aku tahu bahwa Tang Zonghan adalah seorang petarung tingkat raja yang sejati. Keluarga Song itu kuat, sangat kuat." Chen Kun terhuyung-huyung di tempatnya berdiri, wajahnya dipenuhi kengerian. Lagi pula, sebagai patriark keluarga Chen Baiqiang, setelah sesaat terkejut, menekan rasa takut di hatinya dan bertanya, "Bagaimana dengan Chen Wang?" Zhu Gezi berkata, "Kita belum terbongkar, jadi Tuan Muda Chen tidak terluka, tetapi jelas bahwa keluarga Song sekarang mencurigai bahwa pasukan ketiga pengawal kegelapan berhubungan dengan keluarga Chen. Lagi pula, saya menduga bahwa adik laki-laki yang dicari Tuan Muda Chen adalah Qin Chuan." Mendengar kata-kata itu, Chen Baiqiang menjawab dengan sengit, "Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang anak yatim piatu tanpa siapapun yang membesarkannya bisa menjadi adik laki-laki sang penguasa?" Zhu Gezi berbicara dengan tenang, "Aku juga sulit mempercayainya, tetapi semua tanda saat ini menunjukkan bahwa dia memang adik laki-laki dari Guru Agung." Chen Baiqiang tidak bisa menerima kenyataan ini, dan saat ini, dia merasa berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada laporan tentang pemusnahan total pasukan ketiga pengawal kegelapan. Setelah hening selama 1 menit penuh, Chen Baiqiang, dengan gigi terkatup, berkata, "Bahkan jika dia benar-benar adik laki-laki penguasa agung, lalu kenapa?" Karena belum terungkap bahwa keluarga Chen terhubung dengan pasukan ketiga pengawal kegelapan, bahkan jika penguasa agung menyelidiki, itu tidak ada hubungannya dengan kita.
Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa dengan statusnya sebagai penguasa tertinggi, jika dia benar-benar ingin menyelidiki masalah ini, bagaimana mungkin kebenaran bisa lolos darinya. Namun, kata-kata Zugezi selanjutnya hampir membuatnya ketakutan setengah mati. Bab 348. Mencari penjelasan. Zugezi kemudian melanjutkan, meskipun kita belum mengungkap hubungan antara pengawal tersembunyi dan keluarga Chen, Qin Chuan hanya memberi keluarga Chen waktu 1 jam untuk menjelaskan masalah Chen Kun yang memimpin orang-orang kuat ke keluarga Song. Jika penjelasan yang diberikan oleh keluarga Chen tidak memuaskannya, dia mengatakan bahwa keluarga Chen tidak perlu lagi ada. Chen Baiqiang membanting tinjunya ke meja teh, wajahnya meringis marah sambil berkata, dasar semut sombong, menyarankan keluarga Chen harus lenyap. Hanya dengan tangannya sendiri. Zugezi segera menasihati, kepala keluarga, tenangkan amarah Anda. Mohon luangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri dan mendengarkan analisis saya. Chen Baiqiang menggertakkan giginya dan berkata, bicaralah. Chen Baiqiang sangat menghormati Zugezi, ahli strategi keluarga Chen, seseorang yang bahkan ayahnya, Chen Sheng, percayai sepenuhnya. Zugezi buru-buru berkata, pertama, fakta bahwa pemuda ini diterima sebagai murid junior oleh Guru Agung sudah membuktikan kekuatan bakat jalan bela dirinya. Selain itu, kita telah menyaksikan metodenya sebelumnya, tetapi pada saat itu kita semua enggan mempercayainya. Sekarang, tampaknya, dia memang seorang ahli penguatan yang kuat. Kedua, barusan di keluarga Song, saya mengamati bahwa pemuda ini memiliki aura yang luar biasa, dengan semua orang di keluarga Song berpusat padanya, termasuk Tang Zonghan, sang petarung tingkat raja. Ketiga, Lu Yaozong memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Qin, dan sangat berhati-hati saat berbicara. Di keluarga Song, ketika dia mencoba membela Chen Wang, hanya dengan satu tatapan dari Qin Chuan sudah cukup untuk membuatnya diam. Dengan mempertimbangkan ketiga poin ini, apakah Anda masih menganggap pemuda ini hanya sebagai semut yang tidak berarti? Saat ia menyebutkan poin pertama, Chen Baiqiang sudah agak tenang, mengingat penampilan Qin Chuan di pesta pertunangan Chen Kun dan Xiao Mengyi dan akhirnya mengakui bahwa Qin Chuan memang benar-benar seorang ahli penguatan energi yang handal. Saat Zugezi menyebutkan poin kedua, hati Chen Baiqiang tersentak hebat, bahkan para petarung tingkat raja pun berpusat pada Qin Chuan. Barulah setelah Zugezi menjelaskan poin ketiga, Chen Baiqiang menjadi benar-benar bingung, dia bisa menerima seseorang yang bisa membuat keluarga Song tunduk, yang bisa membuat raja yang kuat mengikutinya. Namun, seseorang yang dihormati oleh para petinggi dari Battle Domain, dan bahkan bisa membuat seorang petinggi dari Battle Domain takut padanya, siapakah sebenarnya dia? Menurut informasi yang dimiliki keluarga Chen, Qin Chuan hanyalah seekor semut yang dipungut oleh seorang lelaki tua pengumpul sampah. Mungkinkah dia sebenarnya memiliki latar belakang yang penting, dan sekarang orang tua kandungnya telah menemukannya? Oleh karena itu, apakah sang guru agung ingin menjadikannya murid, dan Lu Yaozong juga takut kepadanya? Semakin Chen Baiqiang berpikir, semakin kuat rasa takutnya. Chen Kun, yang berdiri di samping, gemetaran seluruh tubuhnya karena ketakutan, pengalaman di keluarga Song sudah cukup menakutkan, dan sekarang dia dihadapkan dengan berita yang membuatnya hampir putus asa. Apa, penjelasan apa yang dia inginkan? Chen Baiqiang bertanya, berusaha keras mengendalikan rasa takut di hatinya. Zugezi berkata, dia tidak menyebutkan secara spesifik, tetapi yang pasti jika penjelasan dari keluarga Chen tidak memadai, keluarga Chen memang bisa musnah. Ledakan. Chen Baiqiang merasa seperti disambar petir, membeku di tempat. Kehancuran keluarga Chen adalah sesuatu yang belum pernah ia pertimbangkan, tetapi dari apa yang diisyaratkan Zugezi, memang ada kemungkinan itu terjadi. Namun, sebelum meninggalkan keluarga Song, Qin Chuan, yang dipenuhi niat membunuh, menuntut penjelasan dari Chen Wang apakah tindakan Chen Kun yang memimpin pasukan kuat melawan keluarga Song ada hubungannya dengan dirinya. Suara Zugezi terdengar serius saat dia berkata, aku bisa merasakannya, pada saat itu jika Chen Kun mengatakan ada hubungan, dia pasti akan menerima pukulan mematikan dari Qin Chuan. Aku sudah mengatakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dikatakan, terserah padamu, kepala keluarga, untuk memutuskan apakah akan memberi Qin Chuan penjelasan dan penjelasan seperti apa yang akan diberikan, kata Zugezi. Setelah selesai berbicara, Zugezi kemudian berinisiatif untuk menutup telepon. Meskipun dia adalah ahli strategi keluarga Chen, ketika menyangkut masalah hidup atau mati keturunan langsung keluarga tersebut, dia lebih memilih untuk tidak menyatakan posisinya secara langsung. Chen Baiqiang bukanlah orang bodoh. Meskipun Zugezi tidak secara eksplisit menyatakannya, maksudnya jelas menggunakan nyawa Chen Kun untuk memberi Qin Chuan penjelasan. Ayah, apa sebenarnya maksud Zugezi? Apakah keluarga Chen harus memberi penjelasan kepada Qin Chuan? Penjelasan seperti apa yang bisa diberikan keluarga Chen? Chen Kun bertanya, sambil menatap wajah Chen Baiqiang yang terkejut, pertanyaannya dipenuhi kepanikan. Pada saat itu, di mana letak kebanggaannya sebagai pewaris keluarga Chen? Wajahnya dipenuhi kepanikan dan ketakutan,
hatinya dipenuhi penyesalan atas perjalanannya ke keluarga Song. Chen Baiqiang mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Chen Kun dengan keras, meraung marah, semua ini gara-gara kau, si tak berguna. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin pasukan ketiga pengawal kegelapan bisa dimusnahkan sepenuhnya? Pertanggungjawaban yang diinginkan Qin Chuan adalah nyawamu, orang yang tidak berharga ini. Ledakan. 10 detik berlalu sebelum lututnya lemas, dan dia jatuh tersungkur di kaki Chen Baiqiang, berbicara dengan wajah penuh ketakutan, "Ayah, aku tidak ingin mati, aku masih sangat muda, aku belum memberimu seorang cucu, aku tidak bisa mati." Chen Baiqiang berteriak, "Kau takut sekarang? Apa yang kau lakukan tadi?" Dia gagal menyadari bahwa jika bukan karena persetujuan diam-diamnya, Chen Kun tidak akan berani membawa orang-orang kuat ke keluarga Song. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah melampiaskan semua amarahnya pada Chen Kun. Sambil menekan rasa takutnya, Chen Kun berkata, "Ayah, bukankah kita masih memiliki pasukan pengawal kegelapan pertama dan kedua? Meskipun Tang Zonghan adalah seorang yang sangat kuat di alam raja, dia pasti tidak bisa melindungi Qin Chuan dari pasukan pengawal kegelapan pertama dan kedua yang bekerja sama, bukan?" Chen Baiqiang berteriak dengan marah, "Tutup mulutmu. Bagaimana mungkin dia tidak memahami ini?" Tetapi yang benar-benar mengkhawatirkannya adalah apakah Qin Chuan benar-benar murid junior dari Guru Agung dan apakah Qin Chuan memiliki latar belakang yang signifikan. "Sepertinya, aku harus meminta ayah untuk mengambil keputusan." Chen Baiqiang bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan menuju ke kediaman Tetua Patriark Chen Sheng. Tetua Patriark Chen Sheng, yang sedang bermain dengan burung beo, mendongak ke arah Chen Baiqiang yang tiba-tiba menyerbu dan berkata dengan tidak senang, "Di saat krisis besar, seseorang harus tetap tenang. Perilaku macam apa ini, menerobos masuk dengan begitu gegabah?" "Ayah, ini mengerikan, barusan." Chen Baiqiang secara singkat menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ekspresi Tetua Patriark Chen Sheng, yang awalnya tenang, berubah gelap saat ia mengetahui lebih banyak tentang masalah tersebut. Saat Chen Baiqiang selesai berbicara, wajah Tetua Patriark Chen Sheng telah berubah menjadi lebih biru, suaranya meninggi tajam saat dia memarahi, "Dasar bodoh, siapa yang memberimu izin untuk menggunakan pengawal tersembunyi dengan gegabah? Dan kau bahkan kehilangan pasukan ketiga pengawal kegelapan, apakah kau tahu pengorbanan yang dilakukan keluarga Chen untuk mendirikan pengawal tersembunyi?" Chen Baiqiang menundukkan kepalanya, bahkan tak berani bernapas berat. Meskipun dia adalah kepala keluarga, dia tidak bisa bersikap angkuh di depan ayahnya yang sudah lanjut usia. "Ayah, aku tahu aku salah." Chen Baiqiang, dengan air mata berlinang, berkata, "Ayah, begitu masalah ini selesai, aku akan menerima hukuman apapun yang ayah pilih, tetapi sekarang, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan." Tatapan mata Chen Sheng yang dalam dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan setelah hening sejenak, dia berkata, "Segera beritahu Chen Wang untuk kembali ke domain pertempuran Laut Timur. Setelah krisis yang dihadapi keluarga Chen teratasi, dia bisa kembali." Chen Baiqiang segera menghubungi Chen Wang. Setelah mengakhiri panggilan, Chen Baiqiang bertanya lagi, "Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tepat ketika Chen Sheng hendak menjawab, aura yang menakjubkan menyelimuti seluruh keluarga Chen. "Saya datang ke keluarga Chen untuk menuntut penjelasan." Setelah itu, suara seperti dari surga bergema di atas kediaman keluarga Chen. Bab 349. Memikirkannya dengan seksama. Chen Baiqiang, yang baru saja bertanya apa yang akan dilakukan Chen Sheng selanjutnya, tiba-tiba mendengar suara Qin Chuan dan tak kuasa menahan rasa merinding. Dengan gugup, Chen Baiqiang berkata, "Dia di sini. Dia sudah tiba." Sambil mengerutkan kening dalam-dalam membentuk tanda Chuan, Chen Sheng berkata dingin, "Sungguh junior yang arogan, benar-benar berpikir bahwa kita semua di keluarga Chen bisa diremehkan. Dia pikir dia bisa menuntut penjelasan dari keluarga Chen. Siapa dia sehingga pantas mendapatkan itu?" Saat ini di kediaman keluarga Chen, puluhan pendekar bela diri telah sepenuhnya mengepung Qin Chuan di tengah. Di bawah kaki Qin Chuan, terdapat beberapa mayat yang tergeletak di sekitarnya. Pemimpin itu adalah seorang ahli bela diri alam puncak energi gelap, yang, meskipun wajahnya dipenuhi rasa takut, masih berhasil tergagap-gagap karena ketakutannya. "Kau, siapa kau? Datang ke keluarga Chen kami, apa yang ingin kau lakukan?" Bukan hanya dia. Para praktisi bela diri berusia 20-an yang mengikutinya juga menunjukkan ekspresi ketakutan yang sama. Karena beberapa saat yang lalu, mereka menyaksikan tiga ahli tingkat puncak energi gelap meraung marah kepada Qin Chuan, dan hanya dengan tatapan dingin darinya, para ahli tingkat atas yang sangat mereka kagumi itu langsung kehilangan kekuatan hidup mereka. Mereka masih belum bisa memahami bagaimana Qin Chuan bisa membunuh tiga ahli alam puncak energi gelap. "Saya di sini untuk menuntut keadilan. Saya tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah secara sembarangan. Mereka yang tidak terlibat, bergulinglah sejauh mungkin dalam waktu 1 menit, atau matilah kalian." Tiba-tiba, Qin Chuan angkat bicara,
dan pada saat kata, kematian, keluar dari bibirnya, niat membunuh yang ganas meledak dari dirinya. Tanah bergetar saat dia menghentakkan kakinya dengan keras. Dari tempat kakinya mendarat di tengah, sebuah retakan setebal lengan membentang ke arah tengah batu besar milik keluarga Chen. Bang! Saat retakan mencapai batu besar yang terukir dengan kata-kata, Chen Surname, batu itu meledak berkeping-keping. Semua pendekar bela diri keluarga Chen yang menyaksikan pemandangan ini terbelalak, wajah mereka dipenuhi kengerian seolah-olah mereka telah menyaksikan sebuah keajaiban. Hanya dengan satu hentakan kaki saja, bumi bergetar dan batu besar setinggi 3 meter hancur berkeping-keping, mungkinkah ini perbuatan manusia atau sebuah mukjizat? 30 detik tersisa. Barulah setelah suara Qin Chuan terdengar lagi, semua orang tersadar dari keterkejutan mereka, dan berlari menyelamatkan diri. Meskipun mereka tidak mengerti bagaimana Qin Chuan melakukannya, mereka yakin bahwa jika mereka tidak pergi dalam 30 detik berikutnya, mereka akan mati dengan menyedihkan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, lebih dari 20 ahli bela diri yang dengan percaya diri mengepung Qin Chuan semuanya berpencar tanpa jejak. Tidak, ini tidak mungkin. Dia hanya seekor semut yang dipungut oleh seorang lelaki tua pengumpul kain rongsokan, bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Ini tidak mungkin nyata, ini pasti tidak nyata. Chen Kun, yang bersembunyi di sebuah ruangan, menyaksikan semua yang terjadi di kompleks perumahan itu melalui kamera pengawasan di layar besar, sambil menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri, keputusasaan dan ketakutan membuatnya ingin mengakhiri semuanya. Bukan hanya dia, Chen Sheng dan putranya, Chen Baiqiang, juga menyaksikan peristiwa yang terjadi di layar. Chen Baiqiang mengepalkan tinjunya erat-erat, menggertakkan giginya sambil berkata, kupikir anak ini hanya mengandalkan dukungan keluarga Song untuk berani menantang keluarga Chen kita, tetapi ternyata dia memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Wajah Chen Sheng dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia menatap tajam sosok muda di layar besar dan berkata dengan suara berat, seperti yang diramalkan Su Gezi, anak ini adalah murid baru yang diterima oleh Guru Agung. Sebelumnya ia hanya curiga, tetapi sekarang, ia mempercayainya. Chen Baiqiang menatap ayahnya dan berkata, ayah, karena dia murid baru Guru Agung, bukankah itu berarti dia adik Chen Wang? Bagaimana kalau kita meminta Chen Wang untuk kembali? Chen Sheng menggelengkan kepalanya, sebelum keluarga Chen mengatasi krisis ini, dia sama sekali tidak bisa kembali. Chen Baiqiang bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Sheng sedikit menyipitkan matanya, yang memancarkan 2 kilatan dingin, dan berkata dengan suara sedingin es, jika dia tahu apa yang baik untuk dirinya, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, meskipun dia adalah murid junior Guru Agung, dia harus mati. Mendengar kata-kata ayahnya, Chen Baiqiang tak kuasa menahan rasa merinding. Benarkah orang itu adalah seseorang yang berani dibunuh ayahnya, murid junior dari Guru Agung? Mari kita keluar dulu dan lihat penjelasan seperti apa yang dia harapkan dari kita. Setelah Chen Sheng selesai berbicara, dialah yang pertama berjalan keluar. Chen Baiqiang segera menyusul. Haha. Jadi, teman muda Qin berkunjung. Kami gagal menyambutmu dari jauh, sungguh gagal. Chen Sheng, yang tadinya dipenuhi niat membunuh terhadap Qin Chuan, segera melangkah maju begitu melihatnya, wajahnya penuh dengan senyum menjilat. Bahkan Chen Baiqiang pun terkejut. Apakah ayahnya benar-benar ingin membunuh Qin Chuan? Qin Chuan menatap Chen Sheng dalam-dalam, tidak heran dia adalah kepala keluarga yang membawa keluarga Chen ke jajaran teratas kota provinsi Laut Timur. Memang, dia bukan orang yang sederhana. Meskipun menyembunyikan niat membunuh, dia menyembunyikannya dengan sangat baik saat ini. Seandainya bukan karena indera Qin Chuan yang meningkat setelah pulih, yang mampu melihat niat membunuh Chen Sheng, dia mungkin akan tertipu oleh kemampuan akting lelaki tua itu. Su Gezi pasti sudah melaporkan masalah yang terjadi dengan keluarga Song kepadamu, kan? Cukup omong kosongnya, katakan saja terus terang, penjelasan apa yang akan diberikan keluarga Chen kepadaku. Qin Chuan, tanpa ingin bertele-tele, langsung mendesak keluarga Chen untuk memberikan penjelasan. Melihat betapa tegasnya Qin Chuan, senyum di wajah Chen Sheng perlahan menghilang, tetapi dia masih mempertahankan sedikit senyum tipis, menatap Qin Chuan sambil berkata, penjelasan seperti apa yang Tuan Qin inginkan. Qin Chuan tiba-tiba tertawa dingin, itu tergantung pada harga yang bersedia dibayar oleh keluarga Chen. Setelah hening sejenak, Chen Sheng tiba-tiba mengulurkan 5 jarinya dan berkata, 500 juta. Aku akan memberimu 500 juta sebagai permintaan maaf. Chen Baiqiang, yang berdiri di belakang Chen Sheng, menegang mendengar kata-kata ayahnya, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bagi keluarga kaya seperti keluarga Chen, 500 juta bukanlah jumlah yang besar. Semuanya bergantung pada seberapa besar nafsu makan Qin Chuan. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Qin Chuan tiba-tiba tersenyum. Detik berikutnya, dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke villa terpencil terdekat. Tiba-tiba,
Aura liar menyembur dari tangannya seperti pedang tajam, langsung menuju ke rumah besar itu. Ledakan. Setelah suara keras, rumah besar berlantai 3 yang beberapa saat lalu berdiri tegak itu ambruk dengan gemuruh. Chen Baiqiang terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Chen Sheng juga menatap ke arah reruntuhan itu dengan tercengang. Meskipun mereka baru saja menyaksikan Qin Chuan menghancurkan sebuah batu besar dengan hentakan kakinya di video pengawasan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan melihat Qin Chuan meruntuhkan sebuah rumah mewah berlantai 3 hingga menjadi puing-puing hanya dengan lambaian tangannya. Saya menyarankan Patriark Chen untuk berpikir matang sebelum berbicara. Jika tidak, mengucapkan kata-kata yang salah dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Qin Chuan menatap Chen Sheng dengan tatapan mengancam dan mengejek, kata-katanya penuh ancaman. Bab 350. Ketakutan setengah mati. Kata-kata Qin Chuan bagaikan bom nuklir yang menggantung di atas kepala keluarga Chen, memicu badai di hati kepala keluarga tua, Chen Sheng. Bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Dengan lambaian tangannya, dia mengubah sebuah villa yang berdiri sendiri menjadi reruntuhan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kekuatan yang begitu menakutkan, dia pasti sudah mencapai alam raja, ya. Memikirkan hal ini, rasa takut di hati Chen Sheng semakin mendalam. Kau adalah murid kecil yang baru diterima oleh Guru Agung, bukan? Setelah terdiam sejenak, Chen Sheng memaksakan senyum di wajahnya dan berkata dengan tawa yang dipaksakan, "Ngomong-ngomong, semua ini gara-gara banjir yang menghancurkan kuil Raja Naga, dan Chen Wang, keturunan paling terkemuka dari keluarga Chen kita, juga merupakan murid dari Guru Agung. Dengan begitu, kau dan Chen Wang adalah sesama murid. Tuan Qin, bisakah Anda mempertimbangkan kehormatan yang mulia dan melupakan masa lalu? Apapun tuntutan Anda, selama masih dalam kemampuan keluarga Chen, saya akan memenuhinya." Mendengar ucapan Chen Sheng, Chen Baiqiang akhirnya tersadar dari lamunannya. Mereka telah mendengar dari Chen Wang bahwa murid baru yang diterima oleh Guru Agung memiliki bakat dan kekuatan bela diri yang kuat, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa murid ini bisa sekuat ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Chuan, jika bukan di alam raja, setidaknya berada di puncak keterampilan penguatan. Yang lebih penting lagi, Qin Chuan masih sangat muda, dengan masa depan yang tak terbatas di hadapannya. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Aura di sekitar Qin Chuan tiba-tiba meledak, tatapannya dipenuhi niat membunuh saat dia menatap Chen Sheng. "Cucumu membawa orang-orang kuat ke keluarga Song untuk memamerkan kekuatan mereka, menuntut agar mereka menyerahkan aku. Cucumu telah membujuk Xiao Qing untuk menggunakan istriku sebagai alat intimidasi bagi keluarga Song, yang mengakibatkan keguguran anak yang ada dalam kandungan istriku. Dan sekarang kau menyuruhku untuk melupakan masa lalu. Anakku yang belum lahir telah disakiti oleh cucumu, bagaimana kau bisa mengharapkan aku untuk melupakan masa lalu?" Suara Qin Chuan, bagaikan guntur yang menggelegar, menggema di kompleks keluarga Chen. Bang, bang, bang. Saat kata-katanya terucap, jendela-jendela kaca beberapa bangunan keluarga Chen pecah sebagai respons. Chen Sheng dan Chen Baiqiang, yang paling dekat dengannya, langsung terguncang begitu hebat hingga muntah darah akibat kekuatan tak terlihat. "Tuan Qin, tolong tenangkan amarahmu." Chen Sheng menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Bawa Chen Kun, si binatang buas itu, kemari." Mendengar kata-katanya, Chen Baiqiang terkejut, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Apakah ayahnya berencana mengorbankan Chen Kun untuk meredakan amarah Qin Chuan? Bukankah keluarga Chen masih memiliki 20 anggota kuat di pasukan pertama dan pasukan kedua pengawal kegelapan? Mengapa ayahnya tidak memanggil mereka untuk datang? Saat itu, hati Chen Baiqiang dipenuhi kebingungan, tetapi dia tidak berani berbicara dalam situasi seperti itu. Tak lama kemudian, Chen Kun dibawa oleh seorang ahli bela diri dari keluarga Chen. Saat Chen Kun melihat Chen Sheng, dia langsung berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi kepanikan sambil berkata, "Kakek, aku hanya ingin Xiao Qing menyandera Xiao Mengyi untuk menyelamatkanku, tetapi wanita gila itu menendang perut Xiao Mengyi, itu tidak ada hubungannya denganku. Kakek, aku tidak mau mati, aku benar-benar tidak mau mati, tolong selamatkan aku, selamatkan aku." Dia seperti orang gila yang diliputi rasa takut, mengemis sambil berulang kali membenturkan kepalanya ke tanah. Baru saja, dia melihat semua yang terjadi di sini melalui rekaman video pengawasan, dan memahami dengan jelas mengapa Chen Sheng menyuruhnya dibawa ke sini. Chen Sheng menatap cucunya yang tidak berguna itu, merasakan merinding di hatinya, lalu memberi perintah, "Patahkan anggota tubuh Chen Kun untukku." Tidak. Mendengar perintah Chen Sheng, Chen Kun benar-benar kehilangan ketenangannya, berguling dan memohon dengan wajah penuh ketakutan, "Kakek, aku cucumu, pewaris keluarga Chen, ditakdirkan untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga. Kau tidak bisa membiarkanku menjadi cacat." Chen Sheng berteriak dengan marah, "Pada titik ini, kau masih berpikir untuk menjadi kepala keluarga. Akan kukatakan padamu, bahkan jika aku harus memberikan posisi patriark keluarga kepada seekor anjing, itu pasti bukan kepadamu. Kenapa kamu berdiri di situ?"
Cepat bergerak. Setelah mendengar perintahnya, para bawahannya bergegas maju, dan mengikuti suara 4 tulang yang patah, seluruh kediaman keluarga Chen bergema dengan ratapan Chen Kun. Chen Sheng kemudian dengan hati-hati menoleh ke Qin Chuan dan bertanya, "Tuan Qin, bolehkah saya bertanya apakah penjelasan ini memuaskan Anda?" Qin Chuan melirik Chen Kun dengan dingin lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak cukup." Mendengar kata-katanya, ekspresi Chen Sheng langsung membeku. "Qin Chuan, bukankah kau agak berlebihan?" Chen Baiqiang tak sanggup lagi menahan diri, dan dengan langkah garang maju, ia berkata dengan marah, "Meskipun putraku membawa orang ke keluarga Song, ia tidak menimbulkan kerugian apapun bagimu atau keluarga Song. Sebaliknya, keluarga Chen kita kehilangan banyak petarung tangguh. Lagi pula, Xiao Qing yang bertanggung jawab atas kehilangan anakmu, apa hubungannya anakku dengan ini? Sekarang anggota tubuh putraku sudah lumpuh, apalagi yang kau inginkan?" Bagaimanapun juga, Chen Kun adalah putranya. Meskipun ia sangat takut pada Qin Chuan, ia tetap tidak bisa menerima Chen Kun membayar dengan nyawanya. Wajah Chen Baiqiang penuh kejutan saat dia berkata, "Ayah." Wajah Chen Sheng tampak gelap dan menakutkan saat dia berkata dingin, "Mulai sekarang, tutup mulutmu. Jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, kau bukan lagi patriark keluarga Chen." Chen Baiqiang tidak percaya, dia tidak pernah membayangkan Chen Sheng akan mengatakan hal seperti itu. Dia baru saja akan berbicara, tetapi saat bertemu dengan tatapan marah Chen Sheng, dia gemetar dan menahan kata-kata yang belum terucap. Chen Sheng kemudian menoleh ke arah Qin Chuan, ekspresinya tenang dan berkata, "Keluarga Chen bersedia memberikan 30% asetnya lagi kepada Anda. Bolehkah saya tahu apakah kesepakatan ini akan memuaskan Tuan Qin?" Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang dari keluarga Chen di dekatnya terkejut. Bahkan Qin Chuan pun tidak menyangka rubah tua itu akan setuju begitu saja, yang menghilangkan alasan baginya untuk bertindak melawan keluarga Chen. 50%. Qin Chuan tiba-tiba mengulurkan 5 jarinya dan berkata dengan dingin, "Selain 50% aset keluarga Chen, aku juga menginginkan nyawa Chen Kun." Rencana awalnya adalah untuk menghancurkan keluarga Chen sepenuhnya, tetapi kompromi Chen Sheng membuatnya tidak memiliki alasan untuk menghancurkan mereka. Dia bisa membiarkan keluarga Chen bertahan hidup, tetapi Chen Kun harus mati. Meskipun Chen Kun tidak bertanggung jawab secara langsung atas kehilangan anak Xiao Mengyi, dia adalah pihak yang secara tidak langsung turut bertanggung jawab. Jika keluarga Song bisa mendapatkan setengah dari aset keluarga Chen, mereka akan berada di peringkat teratas di seluruh provinsi Laut Timur. Chen Baiqiang juga gemetar, menatap Chen Sheng dengan kekhawatiran yang mendalam. Chen Sheng menahan amarah di hatinya dan berkata dengan gigi terkatup, "Aku bisa memberimu 50% dari aset keluarga Chen, tetapi Chen Kun harus hidup." Mata Qin Chuan semakin gelap dan tekanan yang terpancar darinya semakin kuat saat dia menyipitkan mata ke arah Chen Sheng dan berkata, "Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan." Begitu suaranya berhenti, tatapannya tiba-tiba tertuju pada Chen Kun. Melihat ekspresi itu, Chen Kun ketakutan hingga tak bisa menahan kencingnya. Rasa sakit di tubuhnya dan tekanan luar biasa di pikirannya memaksa Chen Kun mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. "Wah, Mama, aku ngompol, hahaha. Aku harus ganti celana, aku mau ganti celana." Lalu, orang bisa melihat matanya kehilangan kilaunya, kadang tertawa terbahak-bahak, kadang menangis terseduh-seduh. Pewaris keluarga Chen yang dulunya gagah perkasa itu kini telah gila. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.